Ingin menjelaskan perspektif ilmu qalbu. Apa kata beliau? Wa hadha alladhi dzakarahu Rasulullah SAW huwa ratbatul masyakhah wad da'wati ila Allah Ta'ala. Yang Nabi katakan tentang orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang meminta Allah supaya mencintai hambanya dan mengajak hamba agar mencintai Allah, lalu berjalan ke bumi dengan penuh ketulusan, nasihat. 3 karakter ini adalah karakter yang dipunyai oleh orang yang menaiki makom masyakhah, syekh mursyid, wa da'wah ilallah, da'i kepada Allah SWT. Inilah makomnya Al-Habib Umar. Inilah makomnya muridnya beliau, adik kelasnya Al-Habib Ali ya, Al-Jufri. Inilah makomnya Syekh Ali Jum'ah, makomnya Syekh Ahmad Thayyib ya. Walaupun mereka tidak disebut mursyid misalnya, kayak Syekh Ali Al-Jufri kan tidak menyebut dirinya, Al-Habib Al-Jufri enggak menyebut diri mursyid ya. Syekh Ahmad Thayyib enggak menyebut dirinya mursyid, tapi beliau mencintai umat ya, walaupun ada kritik-kritik dari beliau. Di Indonesia banyak ya, sangat banyak orang-orang yang dapat makom ini. Namun ada yang mastur, tertutup, ada yang masyhur. Nah, kebanyakan mereka mastur. Orang-orang yang mendoakan kita di saat kita lupa mereka, bahkan kita nggak mendoakan mereka, itu mereka mendoakan kita. Nah, ini yang saya katakan tadi. Karakternya apa tadi? 3. Coba antum punya nggak? Minta kepada Allah supaya Allah mengampunkan, merahmati makhluk. Yang kedua, ngajak makhluk untuk kenal kepada Allah, cinta kepada Allah. Yang ketiga, tulus. Tuh, 3 tuh. Jebol 1, coret. Ya, coret. Maka ada orang yang dulu diangkat jadi mursyid, lalu kemudian dia nggak tulus, coret dia terhapus namanya dari daftar ini, daftar orang yang dicintai oleh Allah. Mungkin di kalangan makhluk masih dianggap mursyid, syekh, ulama, tapi di sisi Allah bukan lagi. Nah, itulah rahasia kenapa ulama kita sering kirim Fatihah. Jadi kirim Fatihah itu bukanlah bid'ah. Kirim Fatihah itu bagian dari mencintai makhluk atau meminta Allah agar memaafkan makhluk. Lianna syekh yuhabbibullah ila ibadihi haqiqatan. Kenapa? Karena syekh itu yuhabbibullah ila ibadihi haqiqatan, meminta kepada Allah agar mengampuni, menyayangi makhluknya. Itu hakiki, nggak main-main, nggak buat-buat ya. Diam di rumahnya, di khalwatnya, di kamarnya, dalam sunyinya, itu dia mendoakan makhluk, mendoakan murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, bahkan umat manusia semua. Apalagi COVID begini nih, mereka paling kencang doanya. Tapi ingat, doa mereka bukan ya Allah batalkan takdirmu, angkat COVID. Enggak, mereka nggak berani ngomong gitu. Mereka hanya berani mengatakan, ya Allah jaga umat, selamatkan umat. Coba lihat doa Nabi Khidir yang dinukil oleh para imam sampai ke Imam Syafi'i. Dinukil oleh Imam Suyuti. Apa itu? Allah marham umat Muhammad. Ya Allah rahmati umat Muhammad. Apalagi? Allahumma aslih umat Muhammad. Ya Allah perbaiki kerusakan umat Muhammad. Apalagi? Allah majbur umat Muhammad. Ya Allah bantu umat Muhammad atau unsur umat Muhammad. Mau dia apapun alirannya, mau dia salafi, mau dia asy'ari, mau dia pejabat, mau dia bukan pejabat, ya politisi, nggak politisi, mau dia kiai, murid, yang penting dia umat Muhammad. Nah gitu. Berarti orang ini nyimpen kebencian nggak di kolbunya. Nah, maka dikatakan oleh para imam kita, siapa yang baca doa ini pagi sore, maka dia diangkat jadi wali abdal. Itu wali tinggi loh. Itu wali paling tinggi untuk di bawah kutub. Di bawah kutub paling tinggi itu abdal. Kenapa? Di hatinya nggak ada kebencian. Nah teman-teman, di hati kita ada kebencian nggak ke orang? Benci ke lawan aliran, benci ke orang-orang yang beda di organisasi, di tempat bekerja, tetangga, itu bukan wali. Nyimpan benci nggak wali?
Wali itu kalau benci, kalau disuruh benci oleh Allah. Kalau Allah nggak suruh benci, dia nggak mau benci. Gitu. Itu sebabnya wali-wali Allah mewarisi sifat Nabi SAW. Nabi Muhammad ketika dilempar, balas ngelempar nggak? Ketika diejek, balas ngejek nggak? Nah, inilah yang Al-Habib Al-Hakiki. Siapa yang disebut Habib Hakiki? Yang kalau dia dihujat, dia nggak balas menghujat. Dan saya melihat itu ada pada Habib Umar, Habib Al-Jufri. Tapi sebening-bening Habib Umar nggak pernah jelek-jelekin siapapun, itu boleh dihujat orang. Ya kan? Aneh gak tuh? Baik. Waratbatul masyakhah min ala rutabi min ala ratbi ya, atau rutabi fi tariqis sufiyah. Tingkatan masyakhah itu, Syekh Mursyid adalah tingkatan tertinggi dalam strata tarekat sufi. Nah, jadi teman-teman, kalau kita belajar fikih, ada yang paling tinggi namanya mujtahid. Masih ingat? Di bawah mujtahid ada tingkat-tingkatnya. Mujtahid mutlak, mujtahid apa lagi? Muqayyad, mujtahid apa lagi? Mujtahid mazhab, mufti, gitu ya. Terus baru muqallid di bawah. Itu istilah muqallid itu kalau di dalam tarekat sufi disebut murid. Mujtahid itu di kalangan sufi disebut dengan kutub. Makanya coba 4 imam mazhab yang bertahan itu imamnya siapa? Kenapa? Karena kutub itu memang dikenalnya 4 kutub utama. Nanti ada kutub-kutub yang lain. Tapi kalau kutub dunia memang 2, utara dan selatan. Jadi setiap ilmu ada fannya. Dalam ilmu hadis ada yang disebut Al-Hafiz. Al-Hafiz adalah gelar tertinggi dalam hadis. Di zaman Nabi ada nggak gelar ini? Nggak ada. Bid'ah nggak? Enggak. Ini ilmu yang sah, mustaqil. Jadi istilah Syekh Mursyid, Arif Billah di kalangan sufi, mujtahid di kalangan ahli fikih, usul fikih, hafiz atau imam muhaddis dari kalangan ahli hadis, itu semua istilah baru, tidak ada di zaman Nabi, lalu diadakan sekarang. Diadakan di zaman setelah Nabi. Bid'ah? Enggak. Kenapa orang kemudian sentimen dengan sufi? Karena nggak mengerti analog ini, gitu. Nggak bisa memajangnya secara al-kul bil-kul ya, secara tepat. Akhirnya yang terjadi, dulu di zaman Rasulullah nggak ada tasawuf. Ya berarti di zaman Rasulullah nggak ada fikih juga dong. Di zaman Rasulullah nggak ada ilmu hadis juga dong. Kan gitu jadinya. Nah, enggak, kita nggak ngomong gitu. Di zaman Nabi ada nggak hadis sahih dan hadis dhaif? Nggak ada. Terus ketika dalam tarekat sufi juga sama. Ada ma'rifat yang sahih, ada ma'rifat yang batil. Ada sama. Rawi yang dhaif, ada rawi yang sahih. Di kalangan sufi ada syekh yang kamil, ada syekh yang ghairu kamil. Artinya sama. Syekh yang bagus, syekh yang tidak bagus. Jadi, sebagaimana dalam ilmu hadis, rawi biasa dikritik, maka jangan heran kalau ada ahli sufi dikritik. Itu biasa aja. Dalam fikih biasa nggak kritik-mengkritik? Biasa. Gitu. Jadi, jangan lagi kaget dengan ikhtilafat, perbedaan-perbedaan itu. Baik. Nah, namun teman-teman, apa yang ajib dari penjelasan hadis ini? Beliau mengatakan mujtahid ke dalam usul fikih, hafiz, kalau dalam tradisi ahli tasawuf, masyakhah, syekh mursyid. Ini adalah niyabah ya. Fi tariqis sufiyah wa niyabatut nubuwah ya. Dan niyabah mewakilkan kenabian fi du'a ilallah ya. Ratbatil masyakhah itu adalah tingkatan tertinggi dalam sufi dan mereka adalah pewaris atau wakil Rasulullah di zaman ini. Jika di kalangan penghafal, jadi ahli hadis, imam ahli hadis sebagai naibnya, wakilnya Nabi, di kalangan ahli hukum mujtahid, di kalangan ahli tasawuf, syekh mursyid. Gitu ya. Kenapa harus begitu? Karena ahli fikih tidak menyentuh persoalan kolbu, benar nggak? Ada nggak pembahasan di rukun 13 yang kita pelajari di mazhab Syafi'i, bab khusyuk? Bab bagaimana cara menikmati bacaan, ada nggak?
Nggak ada. Ya. Adakah dalam ilmu akidah, ilmu kalam, cara mentalkinkan zikir? Nggak ada. Adakah di kalangan ahli hadis cara mendamaikan dua hadis yang bentrok? Satu hadis mengatakan boleh, satu hadis yang tidak boleh. Nggak ada. Itu adanya di fikih. Nah, lalu praktek secara kamilnya itu ada di kalangan sufi. Taib. Fa'amma wajhu kauni syekh yuhabbibullah ila ibadihi fa'alana syekh yasluku bil murid tariqal iktida' bi Rasulullah. Kenapa para syekh mursyid yang hakiki itu boleh disebut wakilnya Rasulullah? Karena dia membimbing murid, yasluku bil murid, membimbing murid untuk apa? Tariqal iktida' bi Rasulullah. Cara mengikuti Nabi mulai dari adab yang kecil sampai kepada adab rohani, gitu. Nabi itu zikir bergetar. Teman-teman ini berzikir nggak bergetar, berarti belum dapat tekniknya. Teknik ini yang punya nggak ahli fikih, nggak ada ahli fikih punya. Siapa yang punya? Ahli sufi. Berarti sufi itu ahli bid'ah nggak? Gitu. Ya enggak. Justru mereka menyimpan beberapa sunnah yang tidak dipegang oleh ahli yang lain, gitu. Sebagaimana tidak semua sufi mengerti hadis, begitu juga tidak semua ahli hadis mengerti sufi. Sebagaimana tidak semua ahli fikih mengerti tasawuf, begitu juga tidak semua sufi mengerti ilmu fikih. Udah begitu aja. Namun kalau ada yang mengerti semua, wah ini namanya mujtahid mutlak udah. Dan itu saya belum ketemu di zaman ini, ya. Ada udah sampai ke derajat hampir mujtahid nih kata Syekh Wahbah Zuhaili. Siapa namanya? Yusuf Al-Qaradawi. Tapi beliau dalam bab politik cacat. Karena beliau hancur tuh Libya. Karena fatwa beliau Imam Syekh Al-Buti dibunuh. Gitu ulama kita kemudian mengaitkannya karena beliau mengatakan bunuh Qaddafi. Ya. Boleh memerangi ulama pemerintah. Itu siapa ulama pemerintah di Suriah yang dikatakan pemerintah di situ adalah Al-Buti, ulama pemerintah. Akhirnya orang bunuh Al-Buti. Padahal Syekh Al-Buti tidak menerima satu apa di sana? Lira apa, Pak? Lira ya. Satu lira pun kata anak beliau. Kita ketemu dengan anak beliau dan saya berguru mazhab Syafi'i ke beliau. Mengatakan 1 rupiah kalau bahasa kita nggak pernah beliau terima dari Bashar Assad. Beliau cuma ngajar, dapat gaji, udah itu aja yang makannya. Ulama sultan dari mana coba? Oke.